Yang ketiga, jenjang yang ketiga, di mana kita ini manusia punya yang namanya masyiah. Kita ini punya kehendak. Di hadapan kita, di hadapan saya, ada gelas berisi air. Ya. Maka ini adalah bagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala mungkin kita tidak tahu. Allah peruntukkan untuk saya isi yang ada dalam gelas ini. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, betapa sering minuman yang sudah tersedia di hadapan kita, ya, namun bukanlah rezeki kita. Kecuali kalau kita berkehendak. Saya haus, saya serak, lalu kemudian saya berkehendak mengambil gelas ini dan menuangnya, kemudian menelan airnya. Maka itulah kehendak kita. Namun ikhwatal iman, apakah semua yang kita kehendaki pasti terjadi? Belum tentu. Ada orang-orang yang ingin dia kehendak, ingin makan. Dia sudah berusaha. Dia ambil makanan, dia suap makanan. Tapi begitu dia akan telan, keluar. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah." Apa yang kamu kehendaki belum tentu itu akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Maka di sini artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa seseorang berbuat dosa? Kenapa seseorang mencuri? Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada waktu itu dia mencuri. Dan itu tertulis dalam takdirnya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, di mana Allah tetapkan takdirnya seperti kata orang-orang Jabariyah, itu telah Allah tetapkan dia menjadi seorang yang mencuri. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazabnya atas apa yang dia kerjakan? Kalau apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak akan keluar dari apa yang Allah telah tetapkan di dalam takdir setiap manusia. Lalu kenapa kalau ketetapan itu adalah ketetapan yang buruk, seseorang berbuat dosa, seseorang berbuat kemaksiatan, seseorang tidak melakukan ketaatan, lalu kenapa Allah tabaraka wa ta'ala mengazab sebagai konsekuensi dari dosa dan kesalahannya? Bukankah Allah sudah tetapkan? Makanya ikhwatal iman, ini akan diluruskan asumsi kita ini dengan poin yang ketiga, di mana masing-masing kita punya kehendak. Kehendak dialah yang berkehendak sehingga kemudian kakinya melangkah ke tempat maksiat. Dialah yang berkehendak sehingga kemudian dia membuka handphonenya. Dia berkehendak untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kalanya apa yang dikehendaki oleh seseorang itu tidak terjadi. Dia melihat sesuatu, ini bisa ini. Muncul niat jahatnya. Ada kesempatan dia ingin mengambil, mencuri. Maka dia pun mendekat ke barang yang akan dia curi. Begitu dia akan mengambilnya, ternyata terpampang CCTV di depannya, nggak jadi. Maka di sini ikhwatal iman, artinya kenapa dia melakukan itu? Karena dia berkehendak. Dasar kehendak dia inilah celah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazabnya. Karena dia melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan itu adalah karena kehendak dan keinginannya. Yang walaupun kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian itu terjadi. Ini terlihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada kalanya di dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak kita kehendaki terjadi. Tapi atas perbuatan dosa itu bermula dari kehendak orang yang melakukannya. Maka dari celah itulah ikhwatal iman, tidak zalim Allah ketika Allah menghukum orang yang berbuat dosa.
Kenapa? Karena itu bermula dari kehendaknya. Inilah poin yang ketiga, yaitu kita memiliki kehendak, masyiah, dan kehendak yang kita kehendaki itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Sehingga hilang anggapan takdir. Kalau kita berbicara takdir, seolah-olah seperti pandangan Jabariyah, seolah-olah manusia ini seperti buah catur. Buah catur yang tidak punya kehendak, Pak. Tapi pemain caturlah yang menjalankannya. Yang membuat kuda itu melompat, yang membuat, ya apalagi namanya buah catur itu, dia yang menjalankannya. Nah, kalau seandainya kemudian dia kalah, lalu dia maki-maki buah catur, zalim. Kenapa? Karena dia kan tidak berkehendak. Dialah yang memainkannya. Nah, anggapan orang-orang Jabariyah seolah-olah takdir Allah Subhanahu wa taala itu kita ini hanya menjalani tanpa punya kehendak. Di sini kesalahannya. Makanya diluruskan pemahaman agar kita tidak terjerumus kepada kesalahan Jabariyah, di mana kita harus meyakini manusia ini punya kehendak. Dari sisi kehendak inilah celah bagi Allah untuk memberikan sanksi atas perbuatan buruk kita.